kecewa, dan marah. Semua terluap dari korban penipuan investasi bodong yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur pada awal Agustus lalu. Beramai-ramai para korban menuntut pertanggungjawaban Umi Salma untuk mengembalikan uang mereka. Itu mau dibalikin semua, benar nggak? Ya. Kita harus dibalikin kan? Ya, Bu. Saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, di mana 40% dari jumlah penduduk di desa ini merupakan korban dari investasi bodong CV Permata Bunda. Kita akan mencari tahu seperti apa iming-iming yang diberikan kepada para korban sehingga mereka mempercayakan sejumlah uangnya kepada Umi Salma. Bertahun-tahun bergabung dengan investasi CV Permata Bunda milik Umi Salma, para korban mengaku jika investasi ini awalnya berjalan lancar. Namun di tahun 2018, para nasabah tidak lagi menerima bunga dari investasi tabungan hari raya. Dari sinilah, para korban merasa ada yang tidak beres dari investasi Umi Salma. Total hingga kini ada lebih dari 1.500 orang menjadi korban penipuan dengan kerugian lebih dari 10 miliar rupiah. Iming-iming apa yang diberikan kepada Ibu Lutfia sehingga Ibu Lutfia mau mempercayakan uang Ibu ke CV Permata Bunda? Ya, biasanya saya yang diiming-iming sama Ibu Salma itu dikasih bonusan. Kalau yang uang tabungan Tahara itu sama Bu Salma dikasih bonusan per 1 jutanya dikasih bonusan gula sebanyak 5 kilogram. Setiap hari raya? Setiap hari raya per 1 jutanya. Per 1 juta. Kalau tabungan pribadi? Kalau tabungan pribadi dikasih bonusan uang sebanyak 15.000 per 1 jutanya. Ibu sudah per lama? 1 bulan. Ibu sudah lama mengenal CV Alhamdulillah sudah lama. Permata Bunda dan juga Umi Salma? Iya. Sudah berapa tahun, Bu? Mulai sejak awal 2009. Sejak awal 2009. Gabung sama Bu Salma. Apa yang membuat Ibu percaya? Gitu? Ya percaya karena di sini kelakuannya itu sudah baik, sama orang kelakuannya baik, juga ramah. Baiklah orangnya. Saya tidak nyangka kalau kejadiannya bakal kayak gini. Ibu tahu sejauh ini uang yang dihimpun oleh CV Mutiara Bunda yang dikumpulkan oleh Umi Salma dari masyarakat dikelola untuk apa? Kata Bu Salma itu ngomongnya diputer ke bisnis tebu. Ada yang ke villa katanya yang di Malang itu juga punya hotel di Bali, juga bisnis kayu juga. Di Gerai Permata Bunda itu juga ngomongnya gitu. Sedangkan kalau dari tabungan pribadi, Bu, iming-iming apa yang diberikan oleh CV Permata Bunda? Kalau dari tabungan pribadi itu kalau 1 juta per bulannya dapat 15.000. Kalau uangnya 10 juta ya dapat 150.000 itu per bulan. Kalau punya saya kan 50 juta itu per bulan saya dapat 750.000 itu per bulannya. Setiap bulan dapat gitu. Sudah berapa lama Ibu menaruh uang 50 juta itu di CV Permata Bunda ini? Mulai ini yang saya nyalap itu tanggal 13 bulan 3 2018. Ini yang kemarin-kemarin deh. Kalau yang dulu saya pernah juga nabung sebanyak 15 juta tapi sudah saya ambil. Memangnya enggak pernah kayak gini deh, enggak pernah ambruk kayak gini. Ya enggak pernah lari. Lah katanya kan kalau di sini tuh Bu Umi Salma tuh kesuarnya orang kaya sesentul, Dek. Kayaknya kan ada rumah ini sebelahnya rumah panggung ya 3. Di situ ya juga besar ya punya Bu Umi Salma. Terus katanya bilangnya tuh di kalender kemarin punya kafe anaknya yang ngelola di Malang gitu. Terus punya kos-kosan 24 kos-kosan itu katanya punya Bu Umi Salma. Terus ikut gabung sama tebu, sama pabrik kayu. Siapa yang mau ndak percaya kalau Bu Umi Salma ini kaya, Dek? Mobil pun dibukain. Iya, dibuka sama ajudannya ada. Langsung naik wis full wis kayak orang sukses, sesukses orang Sentul.
Cara kerja CV Permata Bunda adalah Umi Salma mengajak sejumlah orang untuk menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok bertugas untuk merekrut nasabah serta menghimpun uang nasabah sebelum diserahkan ke Umi Salma. Nasabah akan ditawarkan 3 pilihan paket dengan keuntungan berbeda-beda. Untuk meyakinkan calon nasabah, Umi Salma mengaku jika uang investasi ini akan digunakan untuk mengelola sejumlah aset. Kami pun menelusuri sejumlah aset yang diakui oleh Umi Salma ini. Hasilnya, sejumlah aset dan usaha yang dikelola oleh Umi Salma ternyata fiktif. Beberapa tanah dan bangunan seperti rumah pribadi dan rumah indekos telah disita oleh bank. Saya menuju Mapolres Lumajang untuk mengetahui duduk perkara kasus investasi bodong milik Umi Salma. Terungkap fakta jika kegiatan penghimpunan dana oleh Umi Salma ini ilegal. CV Permata Bunda selama ini beroperasi dengan izin sebagai usaha pengolahan kayu. Berkaitan dengan investasi bodong ini sementara pengakuan dari Umi Salma itu masih dilakukan secara mandiri, secara sendiri. Dia memiliki seorang sekretaris, itu pun hanya untuk mencatat-catat saja terkait dari dana masuk maupun dana keluar. Dan uang-uang itu pun tidak ada sama sekali yang kemudian disetor ke perbankan. Tapi semuanya informasi dia langsung dipinjamkan kepada nasabah dan dengan bunga 3%. Dan itu dia lakukan sendiri. Dia lakukan sendiri di rumah ya, ada satu rumah yang kemudian dia jadikan sebagai kantor. Nah, CV Permata Bunda, tapi untuk tabungan ini sebenarnya dia tidak punya nama. CV Permata Bunda ini untuk ada bisnis-bisnis kayu, kemudian pakaiannya. Nah, di rumah itu ditulis CV Permata Bunda ternyata. Nah, kemudian nama tabungan, nama perusahaan tabungan ini tidak ada nama sekali, hanya dikenalnya dengan Tahara, tabungan hari raya, karena itu yang dari mulut ke mulut itu berjalan. Sekitar tahun 2017 itu sudah mulai ada default atau pembayaran yang sudah tidak full lagi. Jadi yang harusnya 1 kali dibayar ini 2 kali termin. Kemudian 2018 mulai betul-betul sudah tidak bisa dibayar dengan janji-janji. Dan mereka cari Umi Salma sudah tidak ketemu lagi dengan Umi Salma, semua sudah tidak ada, keluarganya pun juga sudah tidak ada. Ini berarti CV Permata Bunda ini izinnya tidak ada sama sekali, tidak ada berkaitan dengan usaha bidang keuangan sama sekali, tidak ada. Tahara dan tabungan yang lainnya di Umi Salma ini juga tidak berbadan hukum. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada badan hukumnya. Kenapa? Karena memang dia menjalankan itu dari proses hanya sebagai PKK, sebagai bendahara yang kemudian ada kepercayaan masyarakat, berlanjut seperti itu, bahkan tidak ada namanya. Kalau kita katakan tadi CV Permata Bunda, itu ternyata setelah kita lakukan penelusuran, itu adalah usaha-usaha berikutnya yang dia buat, usaha kayu, kemudian ada usaha juga untuk jual beli pakaian. Nah, itu namanya CV Permata Bunda. Sedangkan untuk tabungan ini sendiri dia hanya sebut Tahara, tapi tidak pernah ada tulisan namanya Tahara dan segala macam. Ini semua sistemnya kepercayaan. Semua sistem kepercayaan karena semua juga pencatatannya itu adalah manual. Kemudian itu dilakukan oleh ketua-ketua kelompoknya yang mencatat ketua-ketua kelompoknya yang paling banyak. Yang ketua-ketua kelompoknya inilah mencari nasabah-nasabah. Nanti kemudian semuanya diserahkan kepada si Umi Salma. Dan menggunakan buku tabungan murid sekolah dasar. Iya, itu kertas atau buku yang mungkin diperjualbelikan di pasar seperti biasa ya. Yang dia katakan bahwa dia memiliki distro, memiliki usaha-usaha dan segala macam. Kita lihat sama sekali usaha-usaha itu tidak ada sama sekali. Bahkan yang dibilang kos-kosan, iya, yang dibilang sampaikan kos-kosan, ternyata kos-kosan yang dia taruh di kalender bahwa itu adalah miliknya dia, itu hanya sekedar dia foto-foto kos-kosan milik orang lain. Nah, ini tentu fiktif. Kerap berpindah-pindah kota, Umi Salma akhirnya diringkus Polres Lumajang di sebuah rumah indekos di Badung, Bali. Selama mengelola CV Permata Bunda, Umi Salma dibantu oleh kedua anaknya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski mengalami kebangkrutan, kepada kami, Umi Salma masih yakin dapat mengembalikan uang ribuan nasabahnya. Membuka CV Permata Bunda dimulai kapan, Bu? Kalau CV Permata Bunda itu sebenarnya untuk usaha saya kayu. Usaha kayu sebenarnya? Iya. Izinnya Kayu. untuk usaha kayu? Iya. Bergerak di bidang usaha kayu. Usaha kayu. Kemudian bagaimana bisa kemudian menghimpun
dana dari masyarakat atau nasabah? Awalnya dari mana? Kalau itu enggak ada badan hukumnya, Pak. Saya mulai buka itu pada tahun 88. Sampai sekarang ini sekitar 31 tahun. Berarti menghimpun dana sudah mulai tahun 88 tanpa badan hukum, Ibu Salma. Apa yang dijanjikan, Ibu? Atau iming-iming apa yang diberikan kepada nasabah sehingga mereka percaya begitu? Saya enggak iming-iming, ya memang dapatnya itu. Gitu. Ya, kalau memang minta kue ya itu kue itu. Terus kalau kecuali untuk ketua kelompoknya itu biasanya ada bonus tersendiri, ada kue, ada baju, ada uang. Kan yang mencari anggota itu bukan saya menyuruh seseorang untuk mencari anggota, tapi orang itu sendiri yang mencari, terus dia sendiri yang menghimpun kelompok lalu disetorkan ke saya. Ibu membuat mereka percaya begitu? Nggak tahu Pak, dia sendiri yang percaya kemudian karena saya sudah puluhan tahun nggak pernah ada apa-apa. Ya itu. Tahun 2018 Ibu tidak bisa mengembalikan dana keseluruhan. Iya. Pokok termasuk jasa. Kalau jasanya kita bagi dulu, masih bisa. Kenapa Ibu tidak bisa mengembalikan dana nasabah itu? Karena sekitar mulai 2015 kita sudah nggak bisa muter, istilahnya. Umpamanya 2015 ya, ini ada tabungan nasabah disimpan pinjamkan ke anggota gitu Pak. Terus pada waktu mulai 2015 itu banyak anggota yang nggak pinjam. Ada inisiatif Bu dari awal begitu? Ada niatan dari Ibu untuk membawa kabur uang nasabah? Kalau saya ada niatan dari awal untuk membawa kabur uang sejumlah itu tidak saya bagi. Sampai sekarang pun saya tetap ini kok, kan anak-anak saya kerja, tetap progres, tetap transfer, bukti ada. Ibu sempat melarikan diri ke Pulau Dewata, Bali. Itu tidak melarikan diri, Pak. Saya ngikut anak, karena saya sendirian. Jadi saya akan ngikut. Ibu tahu kalau sebelumnya Ibu dicari oleh kepolisian? Saya tidak merasa dicari karena saya kan kontak terus sama ketua kelompok sebanyak 92 ketua kelompok itu. Sebagian kalau telepon saya memang saya angkat, sebagian tidak saya angkat. Kenapa tidak saya angkat? Karena dia kalau ngata-ngatain itu terlalu parah gitu loh Pak. Dia telepon enak-enakan, ya saya ngomong enak-enakan, ya Mbak, tetap sampai kapanpun tetap mau saya lunasi. Yang penting sabar. Saudara, beginilah kondisi terkini Gerai Permata Bunda. Terlihat lengang, sepi, dan tidak ada aktivitas apapun, hanya ada garis polisi di depan rumah. Bangunan ini disita oleh bank sebagai jaminan karena tidak dapat membayar pinjaman. Investasi dengan keuntungan besar dalam waktu yang singkat memang terdengar begitu menggiurkan. Tak heran, iming-iming ini banyak menjerat korban investasi bodong. Nah, bagi Anda yang ingin menginvestasikan uang Anda, pastikan Anda memilih lembaga yang legal atau terdaftar dan menawarkan keuntungan yang logis. Aga Wisudawan, Ronald Dusada, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.